Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi kita tentang belajar database MySQL. Di video ini kita belajar tentang primary key dan foreign key. Nah, di sini saya akan tunjukkan contohnya terlebih dahulu, kemudian bagaimana kita membuatnya di database MySQL. Nah, ini contohnya kita punya 3 buah tabel ya. Ini tabel mahasiswa, dia berelasi dengan mata kuliah dengan relasi many to many, sehingga di relasi tersebut akan memunculkan tabel baru. Ya, di sini adalah tabel mempelajari. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mahasiswa ada kunci yaitu NIM, mempelajari ada kunci ID mempelajari, dan M kuliah ada kunci KD underscore M kuliah. Nah, kunci tersebut disebut dengan primary key atau kunci primer. Tujuannya untuk apa kunci primer? Kunci primer itu tujuannya untuk menunjuk setiap record. Jadi setiap record itu memiliki identitas yang unik ya. Contoh, misalkan mahasiswa, dari NIM nama, tanggal lahir, alamat, gender, dari ke semua kolom tersebut ada salah satu kolom yang dia pasti bersifat unik dan menjadi identitas bagi setiap data mahasiswa gitu ya. Jadi setiap ada mahasiswa pasti dia memiliki kode uniknya yaitu NIM, di mana setiap mahasiswa ini mungkin saja punya nama yang sama, mungkin saja punya tanggal lahir yang sama, mungkin saja punya alamat yang sama, mungkin saja punya gender yang sama, tetapi mahasiswa tersebut pasti akan memiliki NIM yang berbeda satu sama lainnya. Begitu. Lalu bagaimana jika dalam satu tabel ini memiliki beberapa atribut yang sifatnya unik? Misalkan ada NIM, kemudian ada NIK misalkan. Nah, dua-duanya sama-sama unik, sama-sama bisa dijadikan primary key. Tetapi kita lihat di sini kasusnya, ini digunakan data tersebut untuk apa? Karena di sini untuk data akademik misalkan, maka yang lebih tepat untuk dijadikan primary key adalah NIM, karena NIM ini hanya ada di akademik. Ini yang menunjukkan bahwa mahasiswa ini secara akademik memiliki identitas ini, seperti itu. Kemudian di mempelajari, ini sebenarnya tidak ada keharusan membuat ID untuk tabel mempelajari, tetapi untuk mempermudah kita ketika akan mengoperasikan data-data di dalam tabel mempelajari, maka kita perlu membuat di sini kolom khusus ya, atau field khusus sebagai identitas dari setiap ada data mempelajari, begitu. Dan di sini kita berikan tipenya adalah integer, begitu. Kemudian untuk M kuliah ini juga ada primary key KD underscore M kuliah. Jadi setiap mata kuliah akan diberikan identitas unik berupa kode M kuliah, seperti itu. Itu adalah primary key ya. Kemudian ada key satu lagi yang bisa kita gunakan atau harus kita gunakan adalah foreign key ya. Dalam bahasa Indonesia berarti kunci tamu. Dari namanya saja mungkin sudah bisa kita bayangkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam tabel mempelajari ini ada relasi dengan mahasiswa dan relasi dengan M kuliah. Kita bisa lihat di mana di tabel mempelajari ini ada NIM ya, yang mana dia akan merujuk data yang ada di NIM pada tabel mahasiswa. Kemudian juga ada KDM kuliah, dia akan merujuk pada data dari tabel M kuliah dengan kolom KDM kuliah.
Seperti itu. Jadi di sini untuk foreign key dia adalah kunci primer yang menjadi tamu atau masuk ke dalam tabel lain gitu ya. Dalam hal ini ada NIM yang merupakan kunci primer dari mahasiswa, dia masuk ke dalam tabel mempelajari, dan ada KD underscore M kuliah ini yang menjadi kunci primer di tabel M kuliah, ini menjadi kunci tamu di dalam tabel mempelajari, sehingga akan terbentuk relasi antara mahasiswa, mempelajari, dan M kuliah. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasannya. Kemudian kita bisa pelajari satu hal lagi. Untuk NIM dan kode M kuliah ini tentu saja kita akan memasukkan secara manual ya. Tetapi untuk mempelajari ini, ID mempelajari ini akan di-generate otomatis oleh sistem. Jadi karena ini di-generate otomatis oleh sistem, maka kita harus bisa membuat sesuatu pengaturan yang membuat dia tidak perlu kita masukkan manual, nanti muncul sendiri. Ini bayangannya mirip kayak begini. Kita analogikan kalau Anda pergi ke minimarket yang menggunakan aplikasi kasir. Tentu saja yang dimasukkan ke dalam data mesin kasir adalah nama barang begitu ya, atau kode barangnya. Tetapi di situ data yang keluar itu nggak cuma kode barang, tapi juga ada nomor nota. Nah, nomor nota ini kan tidak diinput manual oleh petugas kasirnya, tapi dia akan otomatis muncul sendiri. Nah, bayangannya seperti itu, yaitu analogi yang mudah seperti itu. Jadi ID mempelajari ini kita perlu membuat ini menjadi terisi secara otomatis begitu. Itu yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat kunci primer untuk mahasiswa, kemudian untuk mempelajari dan M kuliah. Selanjutnya kita akan membuat kunci tamu atau foreign key untuk NIM dan KD M kuliah yang ada di mempelajari, yang merujuk kepada masing-masing tabelnya ya, mahasiswa dan M kuliah. Oke, kita ini minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kalian belum membuat tabelnya, silakan kalian buat tabelnya dulu di video materi sebelumnya. Di sini saya sudah punya database akademik dengan tabel seperti ini. Ya, ada 3 sesuai dengan tadi ya. Kemudian saya describe untuk masing-masing. Ya, jadi kita bisa lihat di sini sudah dibuat, tetapi di sini key-nya masih kosong semua. Gitu ya. Nah, key-nya masih kosong, dan tadi untuk mempelajari ini belum ada belum ada auto increment begitu ya. Nah, itu yang akan kita buat. Pertama kita akan membuat key dulu, primary key untuk masing-masing. Jadi primary key itu bisa kita masukkan ketika membuat tabel. Nah, di sini yang akan kita pelajari, karena sudah ada tabel, kita khusus belajar primary key, maka saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan primary key kepada tabel yang sudah jadi. Begitu ya. Nah, kita bisa memasukkannya menggunakan alter ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan alter adalah perintah untuk memodifikasi tabel, dan di sini kita akan memodifikasi tabel dengan menambahkan primary key ke dalam tabel. Jadi perintahnya adalah sama dengan sebelumnya, yaitu alter table. Kemudian nama tabelnya pertama adalah mahasiswa, kemudian kita add primary key, kemudian nama kolom atau nama field yang menjadi primary key. Di tabel mahasiswa primary key-nya adalah NIM. Oke, titik koma seperti biasa.
Oke, kemudian kita lakukan lagi untuk tabel mempelajari add primary key. Ini adalah ID underscore mempelajari titik koma enter, kemudian alter lagi nama tabelnya M kuliah add primary key KD underscore M kuliah. Nah, sudah kita buatkan primary key ya. Jadi simple, perintahnya alter table, nama tabel, kemudian add ya, atau tambahkan primary key. Kemudian tinggal kolomnya apa yang dijadikan primary key, gitu aja di setiap tabel. Jadi kalau kita mau lihat describe mahasiswa, describe mempelajari, describe M kuliah, di sini sudah ada primary key, dan primary key. Gitu. Nah, kemudian tadi di mempelajari, ID mempelajari, kita ingin membuat ini menjadi auto increment ya, menjadi auto increment. Kita bisa menggunakan perintah alter juga karena kita akan memodifikasi tabel tersebut. Alter table mempelajari. Nah, untuk menjadikan ini sebagai auto increment, maka kita bisa modify kolom, yaitu kolom ID underscore mempelajari, kita tambahkan auto increment. Oke, saya pakai lupa auto space increment atau underscore increment ya. Coba auto increment underscore, coba kalau error kita ulang dengan auto space increment. Oke, ternyata salah ya. Auto spasi increment, coba modify kolom ID mempelajari auto increment. Oh, masih salah. Oke, berarti bukan masalah itu, harusnya auto underscore increment. Kita tambahkan di sini adalah tipenya. Tipenya adalah INT. Oke, enter. Nah, ternyata dia mintanya itu lengkap ya. Alter table mempelajari modify kolom, modify kolom. Kemudian yang dimodifikasi adalah kolom ID mempelajari. Ini harus kita definisikan terlebih dahulu tipe kolomnya, baru kita tambahkan di belakangnya auto increment. Coba kita lihat lagi describe mempelajari. Nah, di sini sudah ada primary key dan ada auto increment. Gitu ya. Jadi perintah yang benar itu yang terakhir ini. Oh, yang ini. Ini perintah yang terakhir yang benar. Alter table mempelajari modify kolom ID mempelajari INT auto increment. Jadi alter table nama tabel, modify kolom nama kolom, tipe, dan tambahan auto increment. Itu. Oke. Selanjutnya tadi sudah primary key, sekarang foreign key. Gitu. Untuk foreign key kita punya di ID mempelajari ini ya, maaf, di tabel mempelajari ini ada NIM dan KD underscore M kuliah. Ini masing-masing untuk NIM ini mengarah ke atau referensinya adalah ke tabel mahasiswa, dan untuk kolom KD underscore M kuliah referensinya adalah ke tabel M kuliah, begitu. Oke, jadi perintahnya adalah alter table, kita akan modifikasi tabel lagi. Oke, terus nama tabelnya adalah mempelajari, kemudian add. Yang kita tambahkan adalah foreign key.
foreign key, kemudian foreign key untuk NIM dulu ya. NIM ini referensinya adalah references. Oke, nama tabelnya. Jadi di referensi NIM ini kemana? Ke tabel mahasiswa gitu ya. Kemudian dalam kurung field di mahasiswa yang menjadi referensi adalah field NIM. Oke, titik koma. Nah, seperti itu. Kita coba ulang lagi untuk kode kuliah. Mempelajari foreign key KD_M kuliah, kemudian references M kuliah dalam kurung KD_M kuliah. Oke, jadi perintah dasarnya adalah alter table, nama tabel, add foreign key dalam kurung, kolom mana yang menjadi kunci tamu di dalam tabel mempelajari, kemudian referensinya. Dia referensinya itu merujuk ke tabel mana? Ke tabel M kuliah, dengan kolom di tabel M kuliah adalah kolom KD_M kuliah. Enter. Nah, selesai. Kita coba sekarang describe mempelajari. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Tadi primary key-nya sudah, auto increment, kemudian di NIM ini ada MUL key-nya, kemudian KD_M kuliah juga sama. Artinya ini sudah merujuk ke dalam tabel mahasiswa dan tabel M kuliah. Begitu, sehingga apabila nanti kita mengisikan data ke dalam mempelajari ini, kita hanya bisa memasukkan data yang sudah ada terlebih dahulu di dalam tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Kalau misalkan ada mahasiswa A dengan NIM misalkan A11 2020 05885 gitu ya, di dalam tabel mahasiswa, maka NIM tersebut bisa kita masukkan di dalam tabel mempelajari. Sedangkan sebaliknya, jika kita masukkan di tabel mempelajari sebuah NIM di mana NIM tersebut belum tercatat di dalam tabel mahasiswa, maka kita tidak bisa menambahkannya di sini. Mungkin akan lebih jelas apabila kita saat belajar tentang memasukkan data ke dalam database dan tabel-tabel yang sudah kita buat. Untuk materi kali ini, membuat atau menambahkan primary key, kemudian mendefinisikan auto increment, dan membuat foreign key, serta mereferensikan ke dalam tabel yang lain sudah berhasil. Jadi di sini relasi antara tabel-tabel yang ada ini sudah terbentuk gitu ya. Jadi sudah terbentuk antara relasi mahasiswa mempelajari dan M kuliah. Begitu. Untuk itu kita akhiri materi pada video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.